Halo semua, saya Sofia Amanda Cornelia Putri Irwan dengan NPM 2311013510 Saya dari Fakultas Psikologi Untak Samarinda. Di sini saya akan membacakan teori atau materi dari Edward Francis Diener atau dengan nama lain Ed Diener. Edward Francis Diener adalah seorang psikolog dan penulis Amerika. Diener adalah seorang profesor psikologi di Universitas Utah dan Virginia. Dia terkenal karena penelitiannya selama 3 tahun terakhir tentang kebahagiaan, termasuk penelitian tentang pengaruh temperamen dan kepribadian terhadap kesejahteraan, teori kesejahteraan, pendapatan dan kesejahteraan, pengaruh budaya pada kesejahteraan, dan pengukuran kesejahteraan. Untuk penelitian fundamentalnya mengenai subjek ini, Diener dijuluki sebagai Dr. Happiness. Penelitian yang pernah bekerja dengannya termasuk Daniel Kahneman dan Martin Seligman. Pada tahun 2002, Diener melakukan penelitian di Universitas Illinois bersama Martin Seligman menemukan bahwa karakteristik paling menonjol yang dimiliki oleh 10% siswa dengan tingkat kebahagiaan tertinggi dan tanda-tanda depresi paling sedikit adalah ikatan kuat mereka dengan teman dan keluarga dan komitmen untuk menghabiskan waktu bersama. Diener berkata, penting untuk melatih keterampilan sosial, ikatan antar pribadi yang erat, dan dukungan sosial agar bisa bahagia. Salah satu aspek perbedaan kesejahteraan individu yang menjadi fokus penelitiannya tentang kepribadian dan SWB adalah teori reaktivitas atau penghargaan emosional. Diener mengusulkan bahwa kebahagiaan memiliki manfaat lebih dari sekedar kata merasa baik. Dalam makalah yang dia terbitkan pada tahun 2011, Diener dan Chan meninjau 8 jenis bukti yang mendukung hubungan sebab akibat dari SWB terhadap kesehatan dan umur panjang. Diener juga merangkum jalur di mana kebahagiaan mempengaruhi kesehatan dan umur panjang. Di antaranya adalah pengaruh SWB terhadap proses psikologis yang mendasari kesehatan penyakit, terhadap praktik perilaku kesehatan yang baik, dan terhadap pemenuhan hubungan sosial. Mereka juga menggambarkan bahwa kebahagiaan menghasilkan pengendalian diri yang lebih besar, perilaku yang lebih prososial, dan hubungan sosial yang berkualitas lebih tinggi. Teori adaptasi tradisional kesejahteraan menyatakan bahwa manusia mempunyai titik setel kebahagiaan yang ditentukan sebelumnya. Setiap peristiwa kehidupan, positif atau negatif, hanya dapat mempunyai pengaruh sementara pada SWB. Penelitian Diener menentang teori tersebut dengan menunjukkan bahwa manusia tidak beradaptasi sepenuhnya terhadap kejadian. Secara khusus, orang-orang yang kehilangan pasangan atau pekerjaan tidak dapat pulih sepenuhnya bertahun-tahun setelah kejadian tersebut. Penemuan ini memiliki implikasi yang mendalam. Pertama, hal ini menjelaskan perbedaan besar SWB antar negara di seluruh dunia. Kedua, hal ini menyoroti kemungkinan intervensi baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Untuk menghasilkan peningkatan kebahagiaan yang bertahan lama, Diener dan rekan-rekannya juga menemukan perbedaan individu dalam adaptasi. Misalnya, beberapa orang beradaptasi dengan cepat terhadap kebahagiaan pernikahan, sementara lain mengalami efek jangka panjang pada SWB mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, Diener melakukan penelitian besar yang mengamati peran budaya dalam menjelaskan perbedaan SWB secara internasional. Salah satu temuan penting adalah bahwa predikator SWB mungkin berbeda antar budaya. Misalnya, hubungan antara harga diri dan kepuasan hidup jauh lebih kuat dalam budaya individualis dibandingkan budaya kolektivistik. Pada tahun 2012, Diener dianugerahi penghargaan karir seumur hidup ilmuwan terhormat oleh American Psychological Association. Pada tahun 2013, Diener dan istrinya, Carol, meluncurkan proyek Nobel. Didukung oleh dana pendidikan Diener, proyek ini bertujuan untuk mengurangi biaya finansial bagi mahasiswa psikologi dengan menyediakan alternatif buku teks online yang tersedia secara gratis. Keluarga Diener merekrut teman-teman kolega mereka untuk menulis bab-bab mengenai bidang keahlian mereka, dan proyek penyusunannya menjadi satu set buku tes multimedia yang tersedia secara bebas dan dapat disesuaikan oleh siapa saja. Lebih dari ilmuwan lainnya, Diener mempelajari orang-orang termiskin di dunia, termasuk kelompok seperti tunawisma dan mereka yang tinggal di daerah kumuh seperti di Kolkata. Dalam penelitian ini, ia menemukan bagaimana beberapa individu dapat mencapai kesejahteraan positif dalam keadaan yang mengerikan, misalnya melalui hubungan yang spiritualitas mereka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan psychological well-being. Psychological well-being adalah kondisi di mana individu menerima diri dan masa lalunya, mengatur lingkungan sesuai dengan kebutuhannya, membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengembangkan potensi diri. Apa itu kepuasan hidup? Kepuasan hidup merupakan kemampuan seseorang untuk meningkatkan pengalaman-pengalamannya yang disertai dengan tingkat kegembiraan. Nobel hanyalah salah satu bagian dari sumbangan Diener dan Carol. Dalam autobiografinya, Diener menulis, Andrew Carnegie berkata bahwa mati kaya berarti mati dalam keadaan tercela. Oleh karena itu, Carol dan saya mempunyai rencana untuk menggunakan uang kami sebelum kami meninggal untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan membantu orang yang memajukan psikologi yang akan membutuhkan uang, waktu, dan energi kami. Keluarga Diener selalu menetapkan tujuan dan aktivitas yang berani dan berhasil mewujudkannya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai salah satu tokoh psikologi positif, yaitu Edward Diener atau biasa disebut dengan Ed Diener. Terima kasih telah menonton video saya. Bye bye.